Kita sudah sampai di lokasi Museum Kapal Selam. Museum Kapal Selam. Tiketnya pira, Bu? 15.000. 15.000. Kita bisa masuk ke dalam kapal selamnya nggak? Bisa ya? Oh ya. Ini tiketnya 15.000. Ayo kita explorer monumen kapal selam Surabaya. Ayo. Sebagai monumen kebanggaan arek-arek seluruh Indonesia. Yuk. Permisi Mas, tiket ini ya? Ini sih. Mohon maaf, ini nanti Hmm. jam 10 ada pemutaran video tentang sejarahnya Oh, kapal gitu. selam ini. Nanti tempatnya turun dari kapal terus belok ke sebelah kanan. Oke. Ya, Ya, makasih. Ini kita berada di ruang 1. Ruang 1. Atau ruang torpedo haluan. Torpedo haluan. Atau ruang ABK Bintara Tamtama. Pintar tambah. Nah, kapal selam ini ada 6 peluncur torpedo. Iya, Ini peluncur torpedo. torpedo ya. Fungsi peluncur torpedo 1 Ya. untuk menembakkan torpedonya itu sendiri. Ini Torpedonya mana? Ini Oh, torpedonya. Untuk menembakkan torpedonya itu sendiri. Terus yang kedua untuk meluncurkan pasukan khusus Oh, pada saat kita nyelam. bisa ya. Bisa. Satu torpedo satu orang. Bukan satu torpedo satu tim. Satu tim. Oh, Ah, bisa ya. satu peluncur satu tim. Paling tidak 4, 3 orang. Oh, 3 orang. Untuk sini. Muat itu ya. Nah, Jadi baris gitu, Pak ya. Iya, menuju ke sana. Bukan ditembakkan tapi meluncur dengan sendiri. Meluncur. Ya. Kemudian untuk pemberat pada saat kapal akan menyelam. Ini kita berada di ruang officer. Ini adalah foto mantan komandan. Pejabat komandan KRI Pasopati. Dari tahun 1962 sampai tahun 1989. Kalau ini tempat di ruang officer. Ruang officer atau ruang 2, Heeh. ruangnya para perwira termasuk ruang komandan. Ruang tidur perwira. Ya, tempat tidur perwira. Komandan ya. Ruang komandan ini walaupun komandannya letkol senior, Heeh. tapi kamarnya itu lebih Kamarnya kecil lebih daripada kecil, ya? kamar kecilnya Bapak ini. Yaitu Oh iya iya. lebih kecil daripada kamar kecilnya Bapak. Ya. Ruang komandan ya. Ruang komandan. Ya. Kapten Yasin Sudirjo. Sampingnya ruang komandan, Heeh. di sini ada ruang komunikasi. Ruang komunikasi harus dekat dengan komandan karena apa? Segala sesuatu yang mau disampaikan harus melalui komunikasi. Kasih. Itu kode Morse. Nah, ini Morse menggunakan RTG, RTG. radio telegrafis. Itu biasanya di broadcast kalau angkatan laut setiap hari 4 kali, jam 6 pagi, jam 11 pagi, jam 3 sore, jam 19 malam. Pasti akan menerima broadcast dari Mabes sana. Wah, masuk angin ya. Oke. Nah,
Lagi Kita berada di ruang CIC. yang CIC. Ruang CIC itu adalah ruang PIT. PIT itu PIT singkatan Pusat Informasi Tempur. Pusat Informasi Kalau Tempur. CIC Center atau Combat Information Center, sama aja. Ya. Itu. Ini adalah periskop serang. Di kapal selam ini ada 2 periskop, satu periskop nagi berada di atas, ini 2 periskop serang. Periskop serang adalah di samping untuk bernavigasi, fungsi utama dari periskop ini adalah untuk membidik sasaran kapal yang akan ditembak. Ini terintegrasi dengan komputer ataupun sistem tembakan. Oh, iya. Torpedo itu. Ya, Ya. jadi torpedo itu termasuk jenis rudal. Apabila torpedo itu dikeluarkan, pasti akan mengenai sasaran. Kenapa? Karena dikendalikan atau namanya peluru kendali. Peluru kendali. Oh, makna daripada peluru. Ini adalah snorkel. Snorkel. Snorkel adalah alat untuk pernapasan bebas pada saat kapal menyelam. Gitu ya. Nah, kalau Jadi- bahasa gaul sekarang, ayo kita ke tepi pantai snorkeling. Oh, Itu gitu. anak gaul sekarang kan begitu. Snorkel. Iki ada lubangnya Pak ya. Nah, iya. Lubang udara. Jadi kan udara ngisop sebanter-banternya, Hmm. nanti membilas udara yang ada di sini. Menyebar ke kapal selam ini. Jadi Ya. fungsinya snorkeling itu adalah untuk pembilasan. Jadi pada Pembilasan. saat kita nyelam snorkel, ventilator kapal itu jalan. Ventilator kapal jalan itu menghisap udara Ini dulu. udara. Tuh. Oke. Makanya udara di dalam kapal selam selalu segar. Ini ruang Ruang sonar. sonar Sonar, ya. tahu sonar? Sonar matanya kapal selam pada saat menyelam Menyelam. di dalam air. Sonar singkatan daripada sound and ringing. Jadi alat ini Sound and hanya ringing. mendapatkan objek, suara, jarak dan baringan. Gitu. Untuk detailnya apa, itu tergantung dari kepekaan daripada juru sonar. Biasanya yang juru sonar. dimonitor adalah suara baling-baling dari kapal perang jenis frigate, jenis Vanspeak, jenis mungkin kapal bantu atau mungkin takbut, kapal niaga dan lain sebagainya. Itu tergantung kepekaan daripada juru sonar. Ya. Di sini adalah juru radar. Radar itu Juru untuk radar. bernavigasi pada saat kapal di atas permukaan. Oh iya. Dan ini adalah Hmm. kamar mandinya. Ini Oh, kamar mandi. untuk 63 orang. Satu kamar mandi. Ganti-ganti. Ya harus Iki berganti. ada biasanya ada tadinya Pak ya? ada. Cuma biar nggak kelihatan Iya. jorok di. Ya, lepas dulu. Ya. Nah, iki Ini adalah ruang bintara tamtama Ruang di bintara. ruang 4 plus kitchen. Nah, kapal selam bisa masak apa aja, cuma menggunakan etika masak. oh. Etika masak Etikanya itu apa? Etika masak itu tidak boleh masak yang sifatnya berbau nyengat. Iya ya. Seperti lombok rawit, Waduh. seperti terasi, Jengkol, seperti Ya. ikan asin itu Ikan asin. karena begitu nyengat nanti ada selaput hidung yang tidak mampu untuk menahan itu atau sensi. Kita kita ini Oke. berada di ruang kendali elektrik. Ruang kendali elektrik. Ruang kendali elektrik ini adalah ruangan untuk mengoperasikan cepat atau lambatnya kapal dari sini. Tetapi di sini pun tetap menunggu perintah dari PIT, PIT itu dari komandan, komandan. atau perwira jaga. Melalui komunikasi yang ada intercom ini, PIT ruang kendali. Sana dengar. Oh, kedengaran ya. Nanti akan jawab sini. Misalnya diperintahkan motor maju 10, motor maju 10. Iya, iya. Tapi kalau kemudi tetap di ruang 3 sana. Kemudi. Ruang 3 sana. Jadi komunikasinya melalui corong itu, Pak ya? Iya. Itu lebih jelas, Bang. Ini sudah sampai di Buritan, Pak ya? Nah, ini kita berada di ruang 7 atau ruang torpedo Buritan. Oh. Nah. Oh, di depan ada juga. Ada 4 kan, iya, tadi iya. kita sampaikan ada 6, yang 4 di haluan, yang 2 di Buritan. Sama ini, sama. Nah, jadi karena memang torpedo itu termasuk jenis rudal, sehingga apabila ditembakkan pasti akan mengenai sasaran. Ini Itu akan berputar ya. Tapi nanti dipenuhi air nggak ini?
Iya. Oh gitu. Jadi nanti pada saat nembak kan kita berada di dalam air pada saat nembak. Dibuka ya. Ya boleh buka. Makanya pada saat mau proses penembakan harus ada tes kering, ya, tes kering untuk torpedonya dan tes basah. Tes basah. Nanti tes kering itu ampernya masih tetap sama nggak Pak bila dites pada saat kondisi basah. Iya. Oh, gitu. Jadi torpedo ini mengandung listrik apa? Baterai juga. Baterai. Ada baterainya. Oh, Gitu. iya, iya. Dan ada kabelnya. Namanya itu untuk mengendalikan pergerakan torpedonya. Iya. Nanti kalau sudah homing, torpedo sudah menuju kepada sasaran kapal, perintah komando atas, juru torpedo putus kabel torpedo. Begitu diputus, langsung torpedo melejit. Oh gitu. Melejit terus langsung menuju sasaran kapal dan perkenaan torpedo itu dari bawah. Dari bawah lambung kapal. Bukan, lunas. Oh lunas kapal. Lunas kapal. Dan saya sebagai orang kapal selam sampai saat ini masih heran berapa besar dahsyatnya detonator torpedo sehingga bisa ngangkat kapal selam. Ke atas itu dua. Iya, sama nanti lihat di terangkat, patah dan tenggelam. Iya tadi ada di filmnya tuh. Ada. Itu gambarannya. Kami sudah pernah nembak 2 kali, ex kapal perang. Itu Gitu ya. gambarannya. Dan ini ada tubus penyelamat. Oh ini ya. Tubus penyelamat fungsinya adalah untuk kedaruratan. Apabila terjadi kedaruratan, tubus penyelamat ini diturunkan, apabila kapal tergenang, sehingga di sini ada hampa udara. Begitu ada hampa udara, nanti ada proses keluar dengan bebas, free escape trunk namanya di sini. Itu kalau Kapal itu ada darurat. kedaruratan, selama masih bisa terkendali. Iya. Itu di sini. Nih. lihat. Iya iya. Ini sekilas sedikit eksplorasi monumen kapal selam. Ya. Mudah-mudahan menjadikan nilai tambah semangat belajar untuk generasi milenial. Iya. Buktikan 1952 ya, 1952 kapal selam ini dibuat sampai saat ini putra-putra terbaik bangsa Indonesia masih merintis bagaimana caranya membuat kapal selam. Bravo untuk generasi milenial dan Bravo. semangat belajar. Iya. Oke, sekian video dari Pak NR Java bersama Pak Pelda Laut Purnawirawan Wakino, mantan anggota KRI Nanggala 402. Oke. Sekian, terima kasih Pak Wakino. Oke. Sampai jumpa lagi. Semoga Bermanfaat bermanfaat untuk semuanya. untuk semua. Amin. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.